Halo Sobat WK, selamat malam. Kembali lagi bersama dengan saya, Joanita Ari, dalam program edukasi seksual. Tentunya saya tidak sendiri. Saya selalu ditemani oleh pria-pria hebat di samping saya. Gitu. Ada satu pria hebat yang rekan nge-host saya ini, Bung Sabra. Selamat malam. Mari. Lalu ada pria hebat juga, Dokter Binsa. Selamat malam, Dokter. dokter. Baik, Sobat WK, hari ini kita mau bahas hal-hal yang masih masuk dalam edukasi seksual tapi yang nggak biasa. Hal-hal yang selalu kita sering bicarakan di tengah-tengah obrolan para wanita maupun pria. Bukan begitu Bapak-Bapak komplek? Nah, gitu ya. Jadi kita mau bahas tentang apa benar sih pria yang penisnya kecil cenderung nggak stabil emosi atau cenderung pemarah gitu ya Bung Sap ya? Meledak-ledak lah Iya. emosinya. Nah, ini kita harus ngobrol, kita harus tanya langsung ke ahlinya. Biar nggak salah, biar nggak kejeblos lah gitu ya. Gimana dokter Jangan Binsa? kena hoak, biar nggak kena hoak. Iya. saya. Dokter kayak mikir-mikir tadi apa Bukan. iya ya gitu. Maksud saya berpikir Mbak Ari ya. Jadi saya berpikirnya ini pintar kali ya mengamati jadi sosial. Ya, Isu-isunya ya, Dok? Isu sosial ya. Isu sosial. Isu-isu sosial karena Sobat WK memang penis kecil itu membuat yang namanya karena mitos ya Mbak Ari ya. Baik. Banyak Ya, mitos. saya sering ngomong kan, size is not matter. Hardness yang matter. Betul. Jadi pria penis kecil ini kan bisa memang sudah menikah atau belum. Ya, jadi Sobat WK, saya harus katakan slogan lagi Dokter Binsar punya ya. Size is not matter. Hardness yang matter. Jadi kekerasan itu yang penting, bukan ukuran. Tapi kan namanya mitos di luaran sana nih Mbak Ari. Iya, berkembangnya Ya, cepet dok. sama Mas Sabranto. Ya, udah ya bertahun, kan? beratus-ratus tahun mungkin ya, Dok. Waduh, namanya ukuran itu menentukan kepuasan seksual. Itu salah, ya. Jadi, akhirnya apa yang terjadi? Penis kecil, apa sih penis kecil itu? Itu istilahnya kita dalam bahasa kerennya itu micropenis, ya. Micropenis. Nah, Indonesia itu, ya saya mau bilang ukuran penis untuk ereksinya itu sekitar plus minus ya 15-17 cm sekitar ituan. Rata-rata ya. Rata-rata ya 15-17 ya. Kalau 19 bisa ada beberapa yang mencapai itu, tapi rata-rata ukuran Indonesia. Lalu pertanyaan definisi micropenis ukuran berapa Mbak Ari? Iya dok. Ini kan yang kita bahas ini kan untuk orang dewasa, Iya, ya kan? iya. Bukan anak-anak. Penis kecil uring-uringan. Nah, penis kecil marah-marah ya Cranky, kan? cranky, Dok. Cranky, ya, Cranky. cranky. Ya, apalagi istilah Sabran. Kayaknya banyak banget ya, itu kan. Ya, jadi akhirnya itu kan pada orang dewasa. Jadi definisi berapa? Biasanya sudah ereksi dia sekitar 10 cm. Kalaupun sudah ereksi. Kalaupun sudah ereksi ya. Tapi saya mau bilang di sini lah. Jadi dari segi keilmuan kita ya, Mbak Ari dan Mas Sabran ya. Jadi bagi para pria Sobat WK yang mendengar acara ini mungkin memiliki penisnya kecil 10 cm kalau ereksi. Kalau nggak ereksi berapa mungkin Mbak Ari? Kurang dari itu Iya, pastinya. setengahnya bisa. Jangan minder. Ya, jangan minder. Banyak Mbak Ari, Mas Sabran datang sama saya takut nikah. Karena merasa kecil. Karena gitu, Dok. merasa kecil dokter, takut nggak bisa memuaskan pasangan saya. Nah, saya harus beritahu buat Sobat WK yang pria-pria nih ya, dan wanita ya, bahwa vagina itu dari luar ke dalam, kita bagi 3, sepertiga luar itu yang berisi jaringan saraf. Sepertiga luar, termasuk klitoris, termasuk G-spot, hanya itu, sepertiga luar itu yang ada jaringan serabut sarafnya. Lalu 2/3 ke dalam isinya apa? Cuman jaringan ikat. Oh gitu dokter. Jadi tidak menentukan kepuasan. Jadi Ya. bohong ya kalau misalnya sampai mentok ke dalam vagina. Waduh, Makin dalam makin bagus itu enggak ya, Dok? Katanya gitu dok. Iya nggak sih? itulah mitos, ya. Mitos, ya. Ya, jadi para host ini termakan mitos banyak ya. Jadi makin dalam nggak ada sarafnya juga. Kagak ada artinya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Jadi secara keilmuan saya harus ngomong buat Sobat WK bahwa vagina itu berarti cuma sepertiga luar. Dari bibir, klitoris, G-spot itu
cuma sepertiga luar itu, yang artinya ada yang serabut saraf dan bisa membuat wanita orgasme. Selebihnya tidak. Tidak. Dan para pria, sobat WK, pria dewasa yang penisnya kecil, jangan minder. Asal ereksinya bagus, derajat 4. Apal nggak derajatnya? Ayo, sudah host lama toh acaranya nih. Derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Derajat 1 seperti tape. Oh ya, tape Ya. pisang gitu dok. Kedua itu isi pisang. Isi pisang. Ya, lembek. Tanpa kulit. Nah, tanpa kulit ya. Derajat 1 tape, lembek, kewer-kewer doang. Ya, gitu kan. Derajat 2 pisang, Sosis. derajat 3 sosis. Lebih keras tapi agak ini baru 4 mentimun. Mentimun. Keras banget. Nah, itu idaman para pria. Bukan ukuran sebetulnya. Jadi buat sobat WK wanita, kepuasan seksual seorang wanita ditentukan oleh derajat kekerasan ereksi pasangan Anda. Bukan Ya, ukuran. bukan ukuran. Karena begini Mas Sabran, Mbak Ari. Akhirnya para pria, ya ini banyak sekali saya temuin kasus, tidak berani nikah. Karena apa? Penisnya kecil. Dan mungkin mempengaruhi Minder ini gitu juga kali ini. ya, Iya. dok ya? Ya, Minder akhirnya, gitu iya. ya, dok ya? Akhirnya cepat marah. Emosinya meledak-ledak. Karena hasratnya nggak keluar ya dok. Bukan depresi. Ada depresi. Minder. Faktor psikologi lah ya dok. Apalagi kalau ditanya, pasangan lu udah ada belum? Wah. Kapan cari istri? Nah, itu dia. Tambah kesel. Makin kesel dia. Begitu. Jadi buat saya ini hebat nih talk show kita nih. Loh iya dong. Kalau didengar sama mereka yang penisnya kecil tapi usia dewasa, menghibur. Jadi bikin percaya diri Percaya ya dok diri, menikahlah. ya? Oh, Jangan takut, gitu aja. Ya, bahwa ereksi itu yang penting. Bukan ukuran tidak penting. Ya karena begini Mas Sabran, Mbak Ari. Kan sejauh mana awareness para orang tua zaman dulu ya. Yang kalau saya bilang ini sekarang pria-pria yang ingin nikah rata-rata 30 tahunan. Iya. Ya, sejauh mana mereka aware sama anak-anaknya. Ya, kalau anaknya itu dulu mungkin masih kecil tuh gemuk kelihatan lucu ya. Iya. Padahal itu micropenis, ya kan? Nah, penis itu bisa kita ubah, Sobat WK, sebelum usia 13 sampai 15. Sebelum itu bisa kita perbaiki. Ukurannya ya dok. Iya, kita perbaiki dengan hormon, kita suntikkan, dan kita perbaiki ukurannya. Dan pasti testisnya. Nah, satu lagi Sobat WK. Selain penis kecil, ternyata bukan hanya penis, Mbak Ari. Mas Sabran. apa dok? Testisnya juga. Nah, ini bermasalah. Ini yang orang jarang justru perhatiin ya dok ya? Iya, Iya, iya. karena kalau penisnya kecil, bukan bicara hanya sekedar penis. Kalau penis kan, saya sudah ngomong tadi, kekerasan. Secara seksual mungkin dia bisa hubungan. Tapi jangan pernah lupa testisnya juga kecil. Kalau testisnya kecil, artinya apa Mbak Sabran? Mas Sabran, Mbak Ari. Pertama, testosteron dia rendah. Rendah. Produksi hormon itu rendah. Yang kedua, sel spermatozoanya gimana? Kurang. Akhirnya pria-pria dengan micropenis, testisnya kecil, mandul. Mandul, nah, itu dia. Mengalami infertilitas, tidak bisa membuahi, tidak bisa punya anak. Nah, itu menjadi problem tersendiri. Jadi seksualitas itu kan kasus yang kita bicarakan, penis kecil pada pria dewasa membuat mereka akhirnya merasa minder, depresi, sensitif, temperamental, ditanya dikit pasti marah. Akhirnya menjauhi yang namanya ya orang-orang yang membuat dia tersinggung, ya kan? Iya. Nah, jadi akhirnya bermasalah. Tapi buat saya itu memang faktor psikologi. Ya, tetapi melalui talk show ini saya mau bilang tidak masalah, itu nomor satu. Yang kedua, kalau sudah menikah berapa lama, nah ini penting nih. 2 tahun menikah kok belum punya anak ya? Yeah. 2 tahun menikah kok belum hamil ya? Segera periksakan pertama hormon testosteron, yang kedua analisa sperma. Tadi yang saya bilang ketakutannya tidak sekedar penis kecil, tapi apa? Testisnya juga kecil. Akhirnya hormon testosteronnya rendah, spermanya juga kurang. Gitu. Kesuburannya ya dok? Iya, gitu Mbak Ari.
Dok mau Mas nanya, Amran. penasaran kalau testisnya seorang pria itu apakah ukurannya harus sama atau gimana? Gini, Atau bisa memang gede sebelah, kecil sebelah Gini. gitu? ada kondisi-kondisi tertentu mungkin pertumbuhannya bukan hanya gede sebelah, Mbak Ari. Kadang-kadang kosong. Gitu ya dok? Ya? Kalau dia punya kelainan, waktu Cuma satu? lahir, Ada, iya ada. Oh. Nggak apa-apa tuh dok? Namanya undescensus testiculorum. Jadi testisnya disimpan di perut, nggak turun ke kantong zakarnya, kosong. Nah itu kan bisa dioperasi, diturunkan. Cuman kadang-kadang waktu diturunkan karena udah umur 10 tahun, ya kan, jadi lamban, Iya, iya. udah mengecil dia. Nah, ada yang kadang-kadang ukurannya beda. Satunya mungkin volumenya 10 ml, satunya 5, atau nggak sama lah, Iya, iya. nggak masalah. Tapi sebenarnya harusnya Sebetulnya gimana harusnya dok? sama. Oh gitu. Harus sama. Jadi harus di atas 5 ml kiri kanan supaya memproduksi hormon yang bagus, memproduksi juga sel spermatozoanya juga banyak begitu. Kalau yang itu dok, maaf ya, kayak kendur gitu dok. Itu kan memanjang tuh. Iya, Itu bisa juga hernia, Mas Oh, Sabran. oke, enggak Jadi mau. ususnya turun, masuk ke kantong skrotum, kantong Oh, zakar. oke. Usus itu isinya. Itu harus ditarik baru ditutup operasi. Operasi ya Gitu dok. ya. Oke dok, kalau tadi kan berarti kalau kayak pengantin baru ya dok, Iya. istrinya pas ngeliat, loh kok kecil gitu ya. Zong Nah, gitu. cobain dulu ya dok gitu ya. Jangan lihat ukuran, cobain dulu ya dok. Bukan. Sama tahu keras ya Mari. Sabran ini mengajukan pertanyaan situasi ekstrim dulu ya. Ya kan misalnya dok. agak serem ya, Kan Dok. malam pertama kan belum pernah lihat, Begini, Tepi jurang dok, tepi jurang dia. tiba-tiba kok Gini. kecil gitu kan. gini Mas Sabran. Pada waktu dia malam pertama, dia pasti kan berdiri kan. Iya. Karena dia mau seks. Yang penting kan gairahnya bagus, ya. Dan keras itu ya dok. Kerasnya juga bagus, ya kan? Size is not matter. Hardness Hardness yang matter. Keras, yang penting dia keras. Keras. Walaupun cuma 10 cm, 10 cm itu micropenis loh. Kecil bagi seorang pria. Atau 8 cm lah taruhlah. 10 atau 8 cm. Tapi yang penting keras, bisa memuaskan wanitanya nggak? Bisa. Sobat WK saya harus kasih tahu ya. Mau 8 cm sampai 10 cm, yang penting keras dia. Timun ya dok, Hah? timun ya dok. Hmm. Timun ya Ketimun. tadi ya. Iya, derajat 4 mentimun. Itu bisa memuaskan wanitanya. Tapi yang menjadi masalah tidak sekedar ereksi. Ini perlu kita ketahui. Adanya testis. Nah, berapa volume testis dari pria tersebut? Nah, itu bisa akhirnya membuat yang namanya pertama, kebugaran seksualnya akan tidak berlangsung panjang. Karena testosteronnya tadi rendah, nggak maksimal. Yang kedua, susah punya anak. Kemungkinan komplikasinya di situ. Tuh. Tapi kalau dia keras mentimun, nggak usah kaget ya. Sikat bleh gitu, Tapi silakan. durasinya juga lumayan ya dok, nggak cepot ya. Apanya? Durasi dok, Durasinya. durasi. Lah kalau Jadi ukuran nomor 3 lah gitu iya, ya Pak jadi dokter yang ya. penting dia bisa. Nah, ini pintar juga Sabran nih bertanya nih. Jadi Pengalaman dia, pertama saya keras, kira ya dong. kan? Kedua Keras, durasi ya. dong, Mari. Durasi, ya. Ukuran nomor 3. Kalau perempuan kayak ukurannya dulu deh dok. Enggak. Jadi Silakan dok. gini, Gimana tuh, jadi Pak Dokter? durasi itu juga ditentukan oleh namanya testosteron. Iya. Maka saya bilang Sabran pintar juga nih, mulai menyimak dia. Ya. Iya. Jadi durasi ditentukan oleh testosteron juga Mbak Ari. Jadi kalau testosteron dia rendah, kemungkinan ejakulasi akan cepat. Cepat. Oh gitu dok. Bisa. Ejakulasinya cepat. Kalau dia rendah, testosteronnya ejakulasinya cepat. Cepat. Itu salah satu faktor resiko atau faktor akibat dari testosteron rendah terjadinya ejakulasi yang cepat. Ya, jadi sobat WK, para wanita yang baru masuk, ya kalau baru masuk kan sudah mengalami dulu ya Mbak Ari ya. Iya. Yang baru mau akan menikah jangan kaget gitu ya. Ya malam pertama penisnya pasangannya, wih, Kok segitu doang gitu. Cobain dulu ya kan? Iya. yang penting ereksinya bagus. Ya, ereksinya bagus, pasti akan bisa membuat hubungan seksual juga bagus, ya. Siap. Yang penting menyenangkan berdua. Menyenangkan gitu ya, dok, berdua. ya. Sex is not
everything, but without sex the marriage living is nothing. Yang penting happy. Ya, jadi seks penis yang kecil bukan berarti tidak bisa hubungan seks yang tidak bagus. Oh, sangat bisa. Yang penting kekerasannya bagus, Bari, ya. Ya, jadi tolong dipikirin itu ya. Jangan pikir nih karena Jangan tampilan aja, Mari. Soalnya kalau perempuan itu kan visual dulu ya, Dok. Iya. Jadi kayak ngeliatnya, ih gila maco banget, Iya. pasti itu yang gede. Iya. Padahal Gede kalau tape gimana ya, Pak Dokter ya? Gede tapi tapi tape, betul. ya, bener. Saya punya kasus, Bari. ya, Gede, tapi kayak tape. ya sedih dong dokter. Sedih. Dan akhirnya bermasalah rumah tangganya. Jadi saya katakan, akhirnya saya baru ngerti. Dia nggak bisa mencapai kadar testosteron bagus, karena ternyata banyak komorbid. Di usia muda loh, masih 40 tahun. Komorbidnya banyak. Gaya hidupnya kali ya dok ya? Satu, kedua stresornya kuat. Ya, jadi dia termasuk salah satu ya orang sibuk, dan dia memang saya lihat komorbidnya, diabetes usia muda, hipertensi, nggak bisa naik itu testosteron, akhirnya penisnya seperti tape, Ukurannya tapi besar. ukurannya ya bagus, begitu. Jadi saya kira jangan percaya tampilan luar lah. Iya, Ya. ukuran luar. Perempuan kan Mari makhluk tahu itu nggak visual. balon yang di restoran pizza tuh? Tahu. Iya. Nah, itu panjang-panjang tapi lembut. Baik sahabat PK, udah ngelantur ya. sebelum gue kemana-mana, baiknya saya sudahi dulu ya. Jadi sebelum saya sudahi, silakan dokter bisa untuk kesimpulannya. Baik, Sobat WK, saya harus simpulkan ya, sebelum kita ngelantur kemana-mana ini, simpulkan bahwa penis kecil bukan berarti kehidupan seksualnya itu hilang. Itu nomor satu. Yang kedua, size is not matter. Hardness, kekerasan yang penting. Walaupun penis itu kecil, ereksi hanya 8-10 cm, yang penting keras. Ya, keras seperti mentimun. Sehingga bisa memuaskan baik si wanitanya ataupun diri sendiri ejakulasi. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan, penis kecil kemungkinan besar akan diikuti oleh testis yang kecil. Ya, itu kemungkinan yang paling kita concernnya. Ya, kalau testisnya kecil, hormon testosteronnya rendah. Apa akibat dari hormon efek yang mengikuti? Ejakulasi cepat. Tidak tahan lama, kata Sabran. Ya, jadi durasi singkat. Yang kedua, badannya nggak bugar. Itu Mas Abran ya. Ya. Kalau badannya tidak bugar, otomatis nanti kehidupan seksualnya akan makin cepat turun. Dan yang ketiga, testosteron itu tidak hanya testis tidak hanya menghasilkan testosteron, tapi juga menghasilkan sel spermatozoa. Nah, kemungkinan besar akan diikuti oleh sel spermatozoa yang kurang, sehingga akhirnya sulit untuk membuahi. Mandul, infertilitas, Ya. begitu. Tidak subur. Sehingga akhirnya tidak subur. Dan kalau memang 2 tahun menikah belum ada anak, segera periksakan diri. Jadi mungkin itu saja, Mas Abran, Mbak Ari. Saya bisa di chat, silakan kalau masih mau bertanya. Nggak puas ya, nggak puas, masih pengen bertanya, silakan chat. 0813-8231-7586. Ya, saya praktek di Depok, di Pondok Indah, dan di Bogor. Itu mungkin Bari, Mas Abran. Baik. Ya, kalau Baik. kita makin lama makin ngaco nih, makin Kemana-mana. melebar, kita kemana-mana ya, begitu ya. Baik. Baik Sobat PK, terima kasih sudah menyimak kami bertiga pada malam hari ini, dan saksikan terus program edukasi seksual di minggu selanjutnya di hari yang sama, jam yang sama. Dan kalau misalnya ada kepengen nih dibahas tema mengenai problem dari masing-masing Sobat WK, boleh loh silakan chat di kolom komentar. Ya. Siapa tahu nanti sesuai dengan tema kita ya. Ya, Bu kita akan Sabra. tanyakan ke Pak Dokter ya, juga. untuk Ya. masalah-masalah yang belum terjawab pada malam hari ini, silakan tanya atau WhatsApp langsung Dokter Binsar. Baik. Terima kasih, dan terima kasih Dokter Binsar, terima Terima kasih kasih, Bu Mas Sabran, Sabran. terima kasih Terima untuk seru-seruannya malam Iya. ini, dan kita kembali lagi minggu depan. Terima kasih Sobat WK, selamat malam dan sampai Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.